Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilon Hermawan. Nomor induk mahasiswa saya A2018-01041. Metabolisme glukosa darah. Berdasarkan apa yang kita tahu bahwa glukosa darah adalah gula yang terdapat dalam darah yang terbentuk dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati dan otot rangka. Pada bagian-bagiannya sendiri, yaitu seperti asam pirufat adalah asam alfa keto, yaitu senyawa organik yang mengandung gugus dan karboksil. Yang paling sederhana dengan asam karboksil dan gugus fungsi keton adalah perantara utama dalam beberapa jalur metabolisme di seluruh sel. Yang berikut, asam laktat, dikenal juga sebagai asam susu, adalah senyawa kimia yang penting dalam beberapa proses kimia. Ia adalah asam karboksil dengan satu gugus hidroksil yang menempel pada gugus karboksil dalam air. Ia terlarut lemah dan melepas proton H+, membentuk ion laktat. Asam ini juga larut dalam alkohol dan bersifat menyerap air, higroskopik. Dan bagian yang terakhir, koenzim asetil atau asetil koenzim adalah sebuah molekul penting dalam metabolisme dan berguna dalam banyak reaksi kimia. Fungsi utama dari molekul ini adalah menyediakan sejumlah atom karbon yang berada dalam gugus asetil ke dalam siklus asam sitrat untuk dioksidasi guna memperoleh energi dan sintetis sebuah neurotransmitter bernama asetikolina yang diperoleh dengan reaksi kimia dengan bantuan enzim kolina asetil transferase dan produk samping berupa koenzim A, dan itu termasuk merupakan hasil metabolisme glukosa yang dapat menghasilkan energi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Mutia, NIM saya A2018-01051. Jadi yang akan saya jelaskan itu tentang mekanisme gangguan gula darah. Gangguan gula darah ini ada dua, ada hiperglikemia dan hipoglikemia. Jadi hiperglikemia ini merupakan meningkatnya gula dalam darah yang biasa dikenal oleh masyarakat itu dengan sebutan penyakit gula atau penyakit DM, diabetes mellitus. Jadi dalam hal ini keadaan gula dalam darah itu meningkat itu dikarenakan karena kekurangan hormon insulin. Jadi akibatnya glukosa tetap beredar di dalam aliran darah dan sukar menembus dinding sel. Jadi kemudian hipoglikemia. Hipoglikemia ini merupakan menurunnya kadar gula dalam darah atau rendahnya gula dalam darah. Ini diakibatkan karena mungkin karena aktivitas dengan apa yang dikonsumsi itu tidak sama, maksudnya lebih banyak beraktivitas namun yang dikonsumsi itu lebih sedikit, tidak sesuai, dan juga obat-obatan yang digunakan itu tidak seimbang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ingrid Sasmita Sari. Nomor induk mahasiswa saya A2018-01012. Di sini saya menjelaskan apa-apa saja jenis pemeriksaan glukosa darah. Nah, yang pertama di sini ada tes kadar gula darah sewaktu atau GDS. Tes ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga biasa dilakukan oleh orang yang penderita diabetes. Tes GDS ini dilakukan secara acak dalam 1 hari karena kadar glukosa darah biasa berubah setiap waktu pada orang yang terkena diabetes, dan berbeda dengan orang yang sehat. Yang orang yang sehat itu yang biasa mempunyai kadar gula darah yang tidak banyak berubah dalam 1 hari. Nah, jika pada orang yang sehat dilakukan tes gula darah sewaktu dan hasilnya menunjukkan hasil yang bervariasi, mungkin orang tersebut sedang mengalami masalah pada gula darahnya. Nah, yang kedua ini ada tes gula darah 2 jam postprandial. Tes gula darah ini dilakukan 2 jam setelah pasien makan. Tes ini berguna untuk mengetahui apakah seseorang dengan diabetes sudah tepat dengan pola makannya atau belum. Kemudian tes ini dia kurang tepat untuk mendiagnosis apakah pasien tersebut menderita diabetes atau tidak. Nah, yang ketiga ini ada tes gula darah puasa atau GDP. Tes gula darah ini dilakukan setelah pasien berpuasa selama 8 jam. Biasanya pasien disarankan untuk melakukan puasa pada malam hari dan pagi harinya pasien tersebut melakukan tes gula darah puasa tersebut. Tes gula darah puasa ini sering digunakan sebagai tes pertama untuk mengetahui apakah pasien tersebut menderita pradiabetes atau diabetes. Nah, yang keempat di sini ada toleransi glukosa oral. Tes ini serangkaian tes yang dilakukan setelah pasien meminum cairan manis yang mengandung gula. Tes ini biasanya digunakan untuk mendiagnosis diabetes yang terjadi selama kehamilan atau diabetes gestasional. Tes ini juga biasa dilakukan setelah hamil jika wanita memiliki kadar gula darah tinggi selama kehamilan. Tes ini juga digunakan untuk mendiagnosa pradiabetes atau diabetes pada orang yang sehat. Nah, yang terakhir di sini ada pemeriksaan glikohemoglobin. Tes ini mengukur seberapa banyak glukosa darah yang menempel pada sel darah merah. Tes ini bisa dilakukan pada penderita diabetes atau mengetahui seberapa baik ia dapat. Saya Febrianti dengan NIM A2018-01007, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang tes glukosa darah dengan metode POCT atau Point of Care Testing. POCT atau Point of Care Testing didefinisikan sebagai pemeriksaan yang hasilnya dapat diketahui sesegera mungkin dalam membantu menentukan tindakan selanjutnya bagi pasien. Salah satu contohnya ialah glukosameter. Penggunaan alat glukosameter yang utama ialah untuk monitoring dan bukan untuk diagnosa pasti, karena terdapat beberapa limitasi dari glukosameter, yakni hanya dapat menggunakan sampel darah kapiler. Penggunaan darah kapiler memiliki beberapa kontraindikasi, seperti pada kasus gangguan sirkulasi perifer yang berat, misalnya dehidrasi pada koma ketoasidosis, hipotensi berat, gagal jantung, dan lain-lain. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Satriani, NIM saya A2018-01046. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah pemeriksaan glukosa darah, di mana langkah pemeriksaan tersebut ada yang namanya preanalitik.
atau persiapan pasien. Ada yang namanya GDP atau tes gula darah puasa, di mana pasien dipuasakan 8 sampai 12 jam sebelum tes. Kemudian semua obat dihentikan dulu. Bila ada obat yang harus diberikan, ditulis pada formulir permintaan tes. Kemudian ada yang namanya GD2PP, di mana tes gula darah 2 jam postprandial, di mana pengambilan sampel darah dilakukan 2 jam sesudah makan setelah pengambilan darah GDP atau tes gula darah puasa. Kemudian ada yang namanya GDS atau tes gula darah sewaktu. Ini tidak ada persiapan khusus. Alat dan bahan yang digunakan itu, pertama alatnya itu ada lancet, kemudian alat glukosameter. Kemudian bahannya itu ada sampel whole blood atau darah kapiler, kemudian ada jarum, strip, kapas alkohol, handscoon, wadah limbah infeksius. Kemudian prinsip tes ini itu darah kapiler diserap ke dalam strip, kemudian mengalir ke area tes dan bercampur dengan reagen untuk memulai proses pengukuran. Enzim glukose dehidrogenase dan koenzim dalam strip tes mengkonversi glukosa dalam sampel darah menjadi gluconolactone. Reaksi tersebut menghasilkan listrik DC yang tidak berbahaya sehingga meter mampu mengukur gula darah. Kemudian metode tes tersebut itu metode enzimatik atau glukose oksidase atau heksokinase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Husnayaini. NIM saya A2018 01002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap analitik, di mana pada tahap ini meliputi prosedur pemeriksaan glukosa darah dengan metode POCT atau point of care testing. Hal-hal yang harus dilakukan yang pertama, disiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, yang kedua yaitu jarum dimasukkan ke dalam lancet dan dipilih nomor pada lancet sesuai dengan ketebalan kulit pasien. Langkah ketiga, chip khusus untuk pemeriksaan glukosa darah dimasukkan pada alat glukometer yang sesuai dengan chip tersebut. Jadi chip yang digunakan dengan alat glukometer di sini harus mereknya yang sama, tidak bisa merek yang berbeda. Yang keempat yaitu strip dimasukkan pada tempat. Yang kelima, jari pada pasien dibersihkan terlebih dahulu menggunakan kapas alkohol, lalu dibiarkan sampai mengering. Pada pemeriksaan glukosa darah, jari yang hendak diambil darah kapilernya yaitu jari manis ataupun jari tengah. Langkah keenam, darah kapiler diambil dengan menggunakan lancet yang ditusuk pada jari pasien. Pada tahap ini, darah yang pertama kali keluar setelah ditusuk menggunakan lancet itu diusap terlebih dahulu menggunakan kapas kering. Kemudian darah kedua yang keluar yang diambil untuk dilakukan pemeriksaan. Langkah 7, sampel darah kapiler dimasukkan ke dalam strip dengan cara menempelkan bagian khusus pada strip yang menyerap darah. Langkah ke-8, hasil pengukuran glukosa akan ditampilkan pada layar dan supaya dicatat. Yang ke-9, strip dicabut dari alat glukosameter
Dan yang ke-10 yaitu jarum dibuang dari lancet yang telah digunakan. Jadi untuk strip dan jarum yang telah digunakan pada pemeriksaan itu bersifat disposable atau pemakaian sekali dan tidak bisa dilakukan penggunaan berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Samsari Wulan, NIM A 2018-01-015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasca analitik interpretasi hasil tes GDS atau biasa yang disebut dengan tes kadar gula darah sewaktu. Sampel yang digunakan adalah plasma vena darah kapiler. Plasma vena bukan DM kurang dari 110 mg per desiliter, belum pasti DM 110 sampai 199 mg per desiliter, DM lebih dari 200. Darah kapiler bukan DM kurang dari 90 mg per desiliter, belum pasti DM 90 sampai 199 mg per desiliter, DM lebih dari 200. Sedangkan GDP atau tes gula darah puasa, plasma vena dan darah kapiler menggunakan plasma vena bukan DM kurang dari 110 mg per desiliter, belum pasti DM 110 sampai 125 mg per DL, DM lebih dari 126. Menggunakan darah kapiler kurang dari 90 mg per desiliter, belum pasti DM 90 sampai 190 mg per desiliter, DM lebih dari 110. Pada pemeriksaan GD2PP atau biasa disebut dengan tes gula darah 2 jam postprandial. Di sini menggunakan sampel plasma vena dan darah kapiler. Bukan DM kurang dari 140 mg per desiliter, belum pasti DM 140 sampai 200 mg per desiliter, sedangkan DM lebih dari 200. Menggunakan darah kapiler bukan DM kurang dari 1220, belum pasti DM 120 sampai 200 mg per desiliter, DM lebih dari 200. Nilai rujukan tes GDS, tes kadar gula darah sewaktu, sampel plasma vena darah kapiler. Pada plasma vena kurang dari 110 mg per desiliter, kurang dari 6,1 mmol per liter. Menggunakan darah kapiler kurang dari 90 mg per desiliter, kurang dari 5,0 mmol per liter. GDP atau tes gula darah puasa menggunakan plasma vena dan darah kapiler. Pada plasma vena kurang dari 110 mg per desiliter, milimol 6,1 kurang dari 6,1 milimol per liter. Menggunakan darah kapiler kurang dari 90 mg per desiliter, kurang dari 5,0 mmol per liter. Menggunakan tes GD2PP atau biasa disebut tes gula darah 2 jam postprandial menggunakan plasma vena dan darah kapiler. Pada plasma vena kurang dari 140 mg per desiliter, kurang dari 7,8 mmol per liter. Darah kapiler kurang dari 120 mg per liter, kurang dari 6,7 mmol per liter. Nama saya Husnul Atik dengan nomor induk mahasiswa A2018-01001. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis alat yang digunakan pada pemeriksaan glukosa darah. Yang pertama adalah alat semi otomatis yang menggunakan glukosameter dengan metode POCT atau point of care testing. Prinsipnya adalah enzim glukosa dehidrogenase pada strip uji mengkonversi glukosa di dalam sampel darah ke gluconolakton. Kemudian, reaksi ini menciptakan arus listrik yang terdeteksi oleh glukometer. Yang kedua adalah alat otomatis. Alat otomatis pada pemeriksaan gula darah yaitu menggunakan kimia analyzer. Pada kimia analyzer ini
menggunakan prinsip sensor fotometer atau CFA. Pada lampu halogen atau polikromatis, panjang gelombangnya adalah 400-800 nanometer yang memancarkan cahaya dan masuk ke monokromator. Cahaya yang masuk ke dalam filter, kemudian masuk ke dalam kuvet. Cahaya yang keluar dari kuvet ditangkap oleh detektor. Detektor adalah sensor untuk merubah energi listrik yang dikuatkan ampli filter dan dikonverter oleh ADC. ADC berfungsi mengubah data analog menjadi data digital. Dari ADC diolah oleh microcontroller dan ditampilkan ke display. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Anggi Lestari Putri dengan NIM A2018-01006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang mempengaruhi pemeriksaan glukosa darah. Yang pertama itu persiapan pasien yang kurang teliti. Hal ini bisa mempengaruhi proses pengambilan sampel pada pasien jika petugas medis tidak menjelaskan tentang tindakan yang akan dilakukannya dan memberikan arahan pada pasien. Maka dari itu, sebelum melakukan pengambilan sampel, kita terlebih dahulu menjelaskan tentang tindakan yang akan kita lakukan agar pasien bersedia diambil sampel darahnya. Yang kedua itu persiapan sampel. Persiapan sampel dapat mempengaruhi pemeriksaan karena jika sampelnya terkontaminasi, maka sampel tersebut tidak bisa digunakan. Yang ketiga itu kondisi alat yang digunakan. Jika alat yang kita gunakan itu kotor atau rusak, maka akan mempengaruhi hasil dari pemeriksaan glukosa darah tersebut. Terima kasih. Selanjutnya adalah kalibrasi. Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkan dengan standar tolak ukur. Kalibrasi sendiri diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Di sini kita akan menjelaskan mengenai kalibrasi alat glukosameter atau alat semi otomatis yang dilakukan pada setiap akan menggunakan alat tersebut, sedangkan untuk kontrolnya kita menggunakan larutan kontrol. Sedangkan cara kalibrasi alat kimia analyzer yaitu dengan menggunakan serum kontrol. Serum yang sudah diketahui komposisi dan kadarnya diperiksa dengan menggunakan alat tersebut seperti memeriksa sampel. Hasil yang didapat dibandingkan dengan kadar serum kontrol. Jika masih dalam reg, maka alat tersebut masih memberikan hasil yang valid sehingga dapat digunakan untuk memeriksa sampel. Kalibrasi seperti yang dijelaskan tersebut dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan pada sampel sehingga hasil yang didapatkan akurat. Ya Rabbal Alamin, Allahu Allah, salli ala Taha al-Amin, Allahu Allah, fi kulli waqtin wa hin, Allahu Allah, imla qalbi bil yaqin, Allahu Allah, thabbit